Mulai berani bongkar kebenaran kasus pembunuhan Brigadir J. Peran Baradae bisa memperberat Verdi Sambo saat persidangan. Tolong supportnya ya, kasihan ini saksi kunci. Target kita adalah bebas. Mungkin bebas? Ya, nanti kita lihat di pengadilan. Namanya penasihat hukum kan pembela, pasti kita maksimal kan. Tergantung nanti di pengadilan seperti apa. Tapi pastinya klien saya ini kooperatif. Tapi ada saksi yang meringankan juga, nanti kita datangkan juga dari mana. Ahli apa? Ahli dan saksi yang meringankan. Kalau saya sampaikan kan bukan kejutan lagi kan. Saya pikir itu penting. Arahnya mau kemana terhadap Baradae? Dan kalau yang namanya justice collaborator kan pasti kita hal-hal yang meringankan. Ya. Artinya kita, ya keterangan dia cukup signifikan lah dalam hal pembuktian. Signifikan, sehingga kemungkinan besar terhadap Baradae 340 akan walaupun dibuktikan 340 ya. Tapi tetap hal yang meringankan pasti kita berikan di sana. Hal yang memberat, sehingga nggak sampai seumur hidup ya. Ada lega, dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia ketahui dan apa yang dia rasakan gitu ya. Nah, tapi namun demikian tentu pastilah ada beban. Bagaimanapun ini kan tuduhan atau dakwaan pembunuhan berencana yang mana ancamannya cukup tinggi gitu. Oh, sebenarnya dia diancam juga pembunuhan berencana ya, Richard Eliezer sebenarnya. Tapi rasanya dia nggak masuk pembunuhan berencana, dia masuknya pembunuhan saja rasanya. Tapi coba kita lihat nanti ya. Ini ya, hukuman mana yang pantas untuk Baradae ya. Kalau saya lihat pembuktian tidak terlalu sulit ini Pak. Pembuktian tidak terlalu sulit karena Sambo sudah ngakui. Ada yang ngakui, ada korbannya tadi saya bilang bahwa ada senjata yang digunakan ya. Ada saksi yang memang mengakui juga. Saya kira dari sisi pembuktian tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit. Pembuktian yang mana maksudnya? 338 atau 340? Iya, semuanya. Begitu. Jadi Bapak sangat optimis 340 bakal terbukti. Jaksa itu harus optimis, harus punya keyakinan. Begitu. Ya. Sangka Barada Richard Eliezer atau Baradae dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J akan membongkar kebenaran mengenai skenario pembunuhan Brigadir J yang didalangi oleh Verdi Sambo. Tersangka Barada Richard Eliezer merupakan saksi kunci sekaligus sebagai justice collaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli lalu. Membelat dari Verdi Sambo, Baradae akan membongkar kebenaran di balik kasus pembunuhan Brigadir J yang didalangi oleh suami Putri Chandrawati. Bahkan ada kemungkinan bagi Baradae untuk menjadi pahlawan dalam mengungkap kasus pembunuhan Brigadir J. Kasus pembunuhan Brigadir J kini menunggu saat di mana jadwal persidangan yang akan dijadwalkan dalam waktu dekat untuk mengadili 11 tersangka yang sebelumnya telah dilimpahkan Polri ke Kejaksaan Agung. Potensi perubahan peran Baradae menjadi pahlawan tidak lain karena ia merupakan tersangka sekaligus saksi kunci dan juga telah mengajukan Justice Collaborator atau JC ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Dengan situasi Barada Richard seperti sekarang ini bukan tidak mungkin pihaknya dapat memberatkan posisi Verdi Sambo saat persidangan. Kuasa hukum Baradae Roni Talapesi mengatakan pihaknya memiliki target tinggi dalam persidangan nantinya, yakni berusaha membela kliennya hingga bebas. Target kami Baradae bebas, kata Roni Talapesi seusai dihubungi Kamis 6 Oktober. Roni juga menjelaskan kemungkinan bagi Baradae untuk bebas terbuka lebar, terutama seusai mengajukan diri menjadi justice collaborator ke LPSK. Selain itu dia mengatakan pihaknya memastikan Baradae tetap konsisten dengan pernyataannya dan akan dikeluarkan ketika persidangan berlangsung. Ya, nanti kita lihat di pengadilan, namanya penasihat hukum kan pembela, pasti kami akan memaksimalkan. Tergantung nanti di pengadilan seperti apa jelasnya. Roni menambahkan Baradae telah siap sepenuhnya menjalani persidangan di pengadilan. Kliennya hingga sekarang dalam kondisi sehat sehingga mampu memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Pastinya klien kami kooperatif, imbuhnya. Dalam kesempatan sebelumnya, kuasa hukum Richard Eliezer Roni Talapesi mengungkapkan kliennya memiliki kejutan yang akan dikeluarkan dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J alias Joshua Huta Barat. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri sebelum pelimpahan tersangka ke Kejaksaan Agung atau Kejagung Rabu 5 Oktober. Ada beberapa strategi yang akan kami berikan dalam persidangan nanti, kata Roni di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa 4 Oktober. Roni menjelaskan kejutan tersebut akan terbuka di persidangan, namun terkait apa kejutan yang dimaksud, dia mengaku langkah-langkah yang akan diambil dalam persidangan masih rahasia. Kami punya kejutan untuk di pengadilan nanti jelasnya. Meski demikian, Roni mengatakan strategi itu terkait bukti digital yang mana berupa foto. Dia menegaskan foto tersebut
kemungkinan besar menjadi strategi pihaknya dalam menjalani sidang. Ya, ada strategi khusus imbuhnya. Pasal 51 ayat 1 KUHP jadi salah satu poin utama Baradae dalam persidangan. Kuasa hukum Baradae Roni Talapesi mengatakan pihaknya memiliki kejutan yang akan dibawa ke persidangan. Namun ia belum bisa merinci terkait strategi tersebut yang diduga akan memberatkan Verdi Sambo. Saksi tidak lebih dari 10, tetapi ada saksi untuk meringankan juga. Kami akan datangkan dari Manado, ujar Roni Talapesi ketika dihubungi Kamis 6 Oktober. Menurut Roni, ada kesaksian dari para saksi yang akan memberi keterangan soal perintah Verdi Sambo kepada Baradae. Ahli dan saksi yang meringankan kalau saya sampaikan bukan kejutan lagi. Saksi itu bukan dari anggota ya, jelasnya. Selain itu, Roni juga menegaskan pihaknya akan fokus memberikan pembelaan kepada Baradae untuk melawan Verdi Sambo. Di antaranya adalah soal pasal 51 ayat 1 KUHP. Ya, fokus kita juga salah satu poinnya adalah di bawah perintah, ya, pasal 51 ayat 1. Salah satu fokus yaitu saya kasih bocoran sedikit imbuhnya. Adapun bunyi pasal 51 ayat 1 KUHP tersebut, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Sementara ayat 2 pasal yang sama menyatakan, perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan etikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Sebagai seorang justice kolaborator, Baradae akan mendapatkan perlakuan khusus dari Kejaksaan Agung RI dalam rangkaian sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Mantan ajudan Irjen Verdi Sambo tersebut akan dihadapkan sebagai terdakwa sekaligus saksi mahkota. Treatment khusus ini penting karena keterangannya signifikan untuk pembuktian. Jelas Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI Ketut Sumedana dalam Hot Room Metro TV Kamis 6 Oktober. Setelah dilimpahkan oleh Bareskrim Polri, Baradae kini berstatus sebagai tahanan tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Berkas dakwaan terhadap Baradae dan para tersangka lain kasus pembunuhan berencana Brigadir J dan penghalangan pengungkapannya. Kejagung RI jadwalkan dapat diserahkan ke PN Jakarta Selatan pada Senin pekan depan. Penampilan Baradae dipuji netizen saat ditampilkan ke publik usai sidang pelimpahan tahap 2 kasus Brigadir J. Baradae atau Richard Eliezer hadir dalam sidang pelimpahan tahap 2 kasus Brigadir yang melibatkan Verdi Sambo sebagai tersangka. Tak hanya Baradae, tampil pula tersangka lainnya seperti Putri Chandrawati, Kuat Maruf, dan Bribka RR, tentu Verdi Sambo ikut juga. Sidang pelimpahan tahap 2 tersebut dilakukan pada hari Rabu 5 Oktober 2022 yang sempat diundur 2 hari. Setelah semua tersangka selesai menjalani sidang, mereka semua ditampilkan kepada awak media termasuk Baradae. Ternyata penampilan dari Baradae saat dipertontonkan ke hadapan publik menuai banyak pujian dari netizen. Seperti apa sih pujiannya? Cuplikan saat Baradae ditampilkan ke publik diunggah oleh akun TikTok @cingcakaca yang cukup menarik perhatian netizen. Terlihat Baradae yang telah mengenakan rompi tahanan bernomor 89 berwarna merah serta tangan yang diborgol. Pada saat itu ia belum mengenakan masker. Namun sesaat terlihat dari pihak Jaksa Agung yang membantunya untuk memakainya masker. Sesekali Baradae ikut membetulkan masker berwarna hitam yang dikenakannya tersebut.